Halo semua, selamat datang kembali ke Indonesia Lebih Pintar. Kali ini kita akan membahas buku tentang kreativitas yang bernama Imagine dari Jonah Lehrer. Buku ini memberi contoh bagaimana orang-orang yang kreatif bekerja menghasilkan karya mereka yang luar biasa dan menjelaskan cara-cara perusahaan seperti Pixar, Google, dan 3M mendorong para karyawannya menjadi lebih kreatif. Saya harap dengan pembahasan buku ini, kita dapat belajar dan mengembangkan sisi kreativitas kita sendiri. Kita mulai dengan pengetahuan mengenai otak bagian kiri dan kanan. Otak bagian kiri kita bertanggung jawab untuk detail, sementara otak bagian kanan kita melihat gambaran besar dari detail tersebut. Buku memberi representasi otak kiri ketika melihat detail sebuah pohon yang banyak, sedangkan otak kanan mengidentifikasi pohon-pohon tersebut sebagai sebuah hutan. Dengan itu, otak kanan sangat penting untuk kreativitas dan imajinasi karena kita dapat memahami sesuatu yang baru dan berbeda dari detail dan informasi yang kita ketahui. Imajinasi atau sebagaimana buku menyebutkan wawasan datang pada saat-saat yang tidak terduga. Ketika imajinasi datang, biarkan itu berkembang dengan sendirinya. Kita tidak bisa memaksa wawasan untuk muncul. Terkadang kita butuh istirahat agar wawasan itu memberi kita jawaban dan hasil yang kita butuhkan. Perusahaan inovatif seperti 3M dan Google memiliki aturan 15% dari waktu kerja yang diberikan kepada karyawan untuk mengerjakan dan membuat sesuatu yang baru dan inovatif. Ini untuk mendorong mereka menjadi kreatif. Inilah cara bagaimana Gmail dan AdSense ditemukan di Google. Istirahat yang cukup selama bekerja sangat penting dalam mengembangkan pikiran kreatif. Orang yang bahagia dapat memecahkan lebih banyak teka-teki dan mempunyai wawasan yang lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang sedang marah atau kesal. Orang kreatif cenderung mudah teralihkan dan terpengaruh oleh lingkungannya karena otak mereka penuh dengan ide-ide yang inovatif yang dapat muncul dengan tiba-tiba. Sebenarnya dengan melamun atau daydreaming, aktivitas otak kita itu tinggi karena sedang menjelajahi pengalaman dan informasi yang kita ketahui, dan otak kita dapat melakukannya lebih baik jika kita sedang di kondisi santai. Orang yang sering kali melamun biasanya lebih kreatif, tapi dengan syarat sadar dengan apa yang ada di pikirannya dan dapat mendeteksi saat-saat mendapatkan wawasan. Di samping itu, penelitian menyimpulkan bahwa warna dominan merah membantu kita fokus pada detail dan menjadi lebih produktif. Sementara, lingkungan dengan warna dominan biru memicu sisi kreativitas otak kita. Ini alasan kenapa kita merasa lebih rileks ketika melihat laut dan langit yang biru. Kreativitas membutuhkan ketekunan. Terkadang yang kita butuhkan hanyalah fokus dan perhatian untuk mendapatkan hasil. Kemajuannya mungkin lambat, tetapi jawabannya secara bertahap akan muncul. Wawasan tidak bisa dipaksakan karena akan datang secara tiba-tiba seperti momen aha. Jika wawasan tidak muncul, istirahatlah, rileks, dan tingkatkan gelombang alfa di otak kita. Hal yang paling produktif untuk dilakukan adalah melupakan pekerjaan sementara dan kemudian kembali dengan pikiran yang segar. Saat kita tidur, korteks prefrontal di otak kita tidak aktif dan ini memungkinkan otak kita menjadi lebih kreatif. Jadi istilah sleep on it sebenarnya berarti bahwa dengan tidur yang cukup, kita mampu memecahkan masalah dengan wawasan yang lebih baik. Kapanpun kita tidur, kita menjadi artis improvisasi sementara. Sebagaimana anak-anak pada umumnya di bawah 8 tahun, korteks prefrontal atau DLPFC kita belum berkembang sepenuhnya. Dan inilah mengapa kita bebas mengekspresikan kreativitas kita di masa kanak-kanak. Orang-orang yang mempunyai keahlian yang mendalam, contoh, ahli kimia yang mencoba memecahkan masalah kimia, sering mengalami semacam blokade intelektual, di mana mereka tidak dapat mencari solusi untuk masalah yang dihadapinya. Baru setelah tantangan tersebut dibagikan dengan orang luar yang termotivasi, solusinya dapat ditemukan. Dikarenakan orang-orang di luar bidang tersebut tidak terkekang oleh hanya pengetahuan yang mereka ketahui untuk memecahkan masalah, sehingga mereka dapat think outside the box atau berpikir di luar kotak. Terkadang untuk menemukan sesuatu yang baru, kita harus melupakan apa yang kita telah pelajari. Kita juga bisa istirahat selama beberapa bulan atau sampai kita cukup segar untuk memberi pandangan seperti orang luar. Di saat kita berada di tempat yang baru dengan suasana baru, pikiran kita terbuka akan ide-ide yang sebelumnya terpendam. Kita dapat mengambil serangkai solusi baru yang memungkinkan. Sebagai contoh, jika kita merasa mumet dengan bekerja dari rumah, cobalah bawa laptop ke kafe yang suasananya santai dan nyaman, maka hasilnya bisa lebih produktif. Dikarenakan kita sekarang hidup di dunia lebih kompleks, pekerjaan dan penelitian kreatif terbaik kemungkinan besar ditemukan oleh sekelompok orang, jarang individu lagi.
Inilah mengapa kolaborasi orang-orang yang terampil sangat penting. Di Pixar, pembuat film animasi seperti Toy Story dan Cars, office kerja dirancang sedemikian rupa sehingga orang dari divisi yang berbeda akan sering bertemu satu dengan yang lain. Contohnya adalah menempatkan meeting room, kafe, dan toilet di tengah gedung kantor. Banyak area bersama di Pixar yang memungkinkan pekerja untuk bertemu, ngobrol, dan berinteraksi. Penelitian membuktikan bahwa meningkatkan percakapan antara karyawan meningkatkan produksi kreatif di perusahaan. Pixar menerapkan proses manufaktur seperti Toyota di mana setiap karyawan dapat menarik kabel merah untuk menghentikan jika mereka menemukan kesalahan di pabrik agar masalah tidak menjadi lebih besar. Seperti halnya peningkatan apapun dapat disarankan dari setiap karyawan. Artinya, setiap orang berkontribusi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil produk dan jasa perusahaan, bukan hanya manajemen. Cara terbaik untuk kelompok menghasilkan ide-ide hebat adalah dengan membiarkan kelompok mengeluarkan ide sebanyak mungkin dan juga yang paling penting, orang lain diperbolehkan untuk memperbaiki kesalahan dan mengkritik ide-ide tersebut. Mulailah hari dengan menerima kritik yang membangun dan konstruktif dan kita akan menjadi lebih kreatif dan produktif di hari itu. Cara ini dilakukan Pixar di mana setiap pagi dimulai dengan rapat di setiap departemen untuk menganalisa, mengkritik, dan menemukan solusi yang lebih baik. Ini adalah faktor penting untuk pekerjaan hari sebelumnya. Kritik dilakukan dengan cara yang konstruktif dan sopan. Juga rekrut karyawan terbaik dan biarkan mereka bekerja sama dengan erat tanpa intervensi dari top manajemen. Manajemen hanya perlu monitor dari atas agar apa yang dihasilkan sesuai dengan misi dan visi perusahaan. Banyak orang tertarik untuk tinggal di kota, karena ketika berkumpul mereka menjadi lebih produktif per kapita. Mereka bertukar lebih banyak ide dan menghasilkan lebih banyak inovasi. Diyakini orang yang tinggal di kota mengalami peningkatan pendapatan, hak paten, dan gagasan tergantung seberapa besar penduduk kota tersebut. Pertumbuhan tersebut juga dikontribusikan oleh kemampuan atau kesempatan penduduk untuk bertemu dan berbagi informasi dan pengetahuan. Kebanyakan ide kreatif tidak muncul saat kita sendirian. Semakin beragam orang yang kita kenal, semakin besar kemungkinan mereka akan mempengaruhi atau berkontribusi pada penemuan ide-ide kreatif kita. Cara terbaik untuk memecahkan masalah dan menemukan ide-ide baru adalah dengan orang yang hadir secara fisik untuk berkomunikasi dan berbagi ide. Inilah tujuan sebuah kota, ruang yang dapat memaksa kita untuk berinteraksi. Mereka menuntun kita untuk mengeksplorasi ide-ide yang biasanya tidak dapat kita eksplorasi sendiri. Di masa sekarang, sekolah hendaknya mendorong siswanya untuk berkreasi dan menggali bakat dan minatnya. Ini sangat kurang di sekolah-sekolah saat ini karena mereka hanya mengajarkan informasi yang sudah ketinggalan zaman, bahkan mungkin tidak diperlukan dalam penerapan di pekerjaan sehari-hari dan pada saat yang sama menghambat kreativitas siswa. Inilah sebabnya mengapa beberapa sekolah di Amerika seperti NOCCA dan High Tech High adalah tempat yang cocok untuk membiarkan siswa menghabiskan waktu dalam pekerjaan kreatif yang mereka minati seperti bermain alat musik, akting, dan menulis. Mereka juga diberikan kritik yang membangun oleh rekan-rekan mahasiswanya agar mereka belajar berapa pentingnya kerja keras dan kegigihan untuk berkreasi. Jadi mereka tahu bagaimana mendorong diri mereka sendiri untuk meningkatkan proses kreativitas. Sekali lagi, tabah dan gigi adalah kunci kesuksesan dalam kreativitas karena seni membutuhkan waktu dan kerja keras untuk menghasilkan yang terbaik dan ini seharusnya diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia juga. Di samping itu, pemerintah dan institusi dapat mendorong orang-orang cerdas untuk mengambil resiko dengan memberikan pinjaman untuk memulai bisnis atau memberikan dana untuk penelitian kepada para ilmuwan. Jika kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah belajar menjadi lebih baik. Bersedia gagal mendorong kita untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Paten sebenarnya menghambat pertumbuhan kreativitas karena orang takut bahwa dengan memperbaiki dan mengimprove dari paten yang ada, mereka dapat menerima tuntutan hukum pelanggaran paten, sehingga mereka kurang terinspirasi oleh karya orang lain yang seharusnya menjadi sumber kreativitas yang luas. Kita rangkum secara singkat 6 faktor yang penting dalam mempengaruhi kreativitas kita. 1. Kita tidak bisa memaksakan wawasan untuk muncul. Terkadang kita butuh istirahat agar wawasan itu memberi kita jawaban atau hasil yang kita butuhkan. 2. Kreativitas membutuhkan ketekunan, fokus, dan kerja keras. 3. Perusahaan seharusnya mengizinkan pekerjanya mengerjakan dan membuat sesuatu yang baru dan inovatif.
4. Minta saran dan pendapat dari orang luar bidang kita untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada sehingga mereka dapat memberikan kita pandangan baru yang tidak terpikirkan. 5. Latih untuk menerima kritik yang membangun demi mengembangkan ide yang lebih baik. 6. Mendorong dan support generasi penerus bangsa untuk berkreasi dan menggali bakat dan minat mereka. Terima kasih, sampai di sini saja ringkasan buku untuk Imagine. Sekarang mulailah berpikir apa langkah yang Anda akan lakukan untuk dapat mengembangkan sisi kreativitas Anda sendiri. Sampai jumpa dan sukses selalu.